barang yang mama kasih ke kamu. Sampai beli baju kemarin habis berapa? 2.600.000 Zahra, beli baju kamu. Ada nggak mama pernah bedain? Tabung ulang tahun cuman dibeliin harga 1.900.000, kamu ungkit-ungkit. Kamu beda-bedain sama diri kamu yang dikasih sepeda listrik harganya 4.500.000. Nggak ada rasa bersyukur kamu. Kamu kalau diomongin, kamu kalau setiap diomongin dikasih nasihat sama karyawan mama, selalu merendahkan mereka. Seolah-olah ya cuma karyawan mama ini. Terus ngomongin mamahnya. Masa ngomongin mamahnya? Mamanya sendiri diomongin sama anaknya. Mama cari uang untuk kamu loh. Mama harus bantu orang, Kak. Kalau mama kerjanya nggak bantu orang, ya mungkin mama akan selalu ada buat kalian. Kalau mama punya pasangan, kalau mama punya suami, mama di rumah, Kak. Nggak usah kerja, jagain kalian. Mama belum nikah. Mama nggak ada yang hidupin, nggak ada yang ngebiayain, Kak. Dan mama bukan terlahir dari orang kaya. Mama bukan terlahir dari anak orang kaya yang semua uang bisa ada. Mama harus kerja, mama harus kerja, mama harus kerja. Ujian dulu, abis ujian nanti aku masuk pesantren. Ujiannya belum. Udah, sana. Kamu kalau depan mama tuh baiknya setengah mati, Kak. Baik banget kamu. Kalau depan Kak, mama tuh benar-benar kamu tuh nggak ada celah sama sekali. Terus kenapa kalau diomongin sama Mbak Isma kamu kayak gitu-gitu terus kenapa? Kenapa? Kamu kalau diomongin, kamu kalau setiap diomongin dikasih nasihat sama karyawan mama, selalu merendahkan mereka. Seolah-olah ya cuma karyawan mama ini. Bener nggak? Mama di CCTV, Kak. Hah? Bangun siang nggak pernah. Bangun siang kalau nggak dibangunin. Nggak pernah bangun sekarang tanpa harus dibangunin. Kamu selalu dibangunin dan bangunnya susah. Terus sarapan kadang susah. Nggak mau sarapan. Disuruh kumpulin rapot, diingetin berapa kali nggak dibawa di sekolah. Kenapa? Tapi kemarin udah dibawa. Ya baru kemarin. Setelah diingetin berkali-kali. Udah ditaruh di tas kamu, dan itu kewajiban kamu. Kewajiban kamu. Terus udah gitu, ini nggak pernah minta jadwal untuk di print ulang. Itu apa? Udah jadwal ujian. Ya terus kenapa? Udah diingetin sama Pak, sama Bu Suci, diingetin berkali-kali. Terus suka iri sama Tabo, suka iri sama adik-adik yang lain. Suruh cuci sepatu dan tas lalu iya tapi nggak dilakuin. Kenapa? Tapi kadang-kadang kakak kalau dibilang ibu cuci sepatu iya ke atas. Ya tapi banyak yang enggak. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Enggak, mama mau tanya. Kenapa? Kenapa, Kak? Kakak kayak gini bukan cuma satu kali, Kak. Beneran deh. Bukan cuma satu kali terjadi hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi mama kayak udah titik dimana kakak tuh maunya apa gitu loh. Kakak maunya apa? Capek loh kita ngebilangin kayak gini. Untuk kakak berubah, untuk kakak bisa berubah. Enggak berubah-berubah. Dikit-dikit iri sama adiknya, dikit-dikit iri. Terus ngomongin mamahnya. Masa ngomongin mamahnya?
mamanya sendiri diomongin sama anaknya. Mama cari uang untuk kamu loh. Hah? Mama udah pikirin sampai SMP loh, Alexandria. Sekolah di Alexandria loh, Kak. Itu Alexandria kamu kira murah? Seharga mobil, Kak. Seharga mobil. Mama aja mau tambah mobil aja mikir-mikir, Kak. Anak tambah banyak, Mama lagi mikirin untuk mau ngambil satu mobil lagi. Itu mikir-mikir berkali-kali lipat, Kak. Sedangkan Mama kalau untuk anak, untuk kebutuhan anak, Kak, nggak ada, Kak, mikir-mikir, Kak. Mama kasih yang terbaik untuk anak Mama. Bukan cuma kamu aja, semua anak-anak Mama. 7. Kalau buat diri sendiri, kalau buat Mama mikir-mikir berkali-kali lipat. Tapi kalau buat anak enggak. Tapi kenapa kamu kayak gitu? Nggak berubah, Kak. Mama udah ngerawat kamu udah berapa tahun? 3 tahun. Kenapa masih nggak berubah? Kenapa masih nggak berubah? Masih kayak gitu aja. Apa yang diiriin, Kak? Dari adiknya itu apa? Apa yang harus diiriin? Nggak ada yang harus diiriin. Kalian tuh cuma harus saling sayang aja. Mamanya kerja supaya tenang. Saling sayang sama adiknya, berbagi sama adiknya. Saling ngelindungin, saling ngejaga. Mamanya kerja, pontang-panting. Mama harus bantu orang, Kak. Kalau Mama kerjanya nggak bantu orang, ya mungkin Mama akan selalu ada buat kalian. Kalau Mama punya pasangan, kalau Mama punya suami, Mama di rumah, Kak. Nggak usah kerja, jagain kalian. Mama belum nikah. Mama nggak ada yang hidupin, nggak ada yang ngebiayain, Kak. Dan Mama bukan terlahir dari orang kaya. Mama bukan terlahir dari anak orang kaya yang semua uang bisa ada. Mama harus kerja, Mama harus kerja, Mama harus kerja. Mama harus kerja buat kalian. Mama udah mikir gimana kalian harus bisa sukses nanti udah gede. Harus bisa dapat pendidikan yang baik. Mama tanggung jawab sama kalian loh. Kalau Mama nggak tanggung jawab, Mama kasih kalian sekolah yang ecek-ecek aja. Gak perlu kakak harus les piano, gak perlu harus les bahasa Inggris, gak perlu harus tambahan les sama wali kelas, gak perlu pakai sepatu roda latihan les, gak perlu, Kak. Gak perlu. Orang bilang konten doang, kalian gak disuruh kerja, Kak. Ada gak kalian disuruh kerja? Gak ada. Gak ada kalian Mama suruh kerja. Kerja kalian cuma sekolah yang baik, saling sayang, itu aja. Dan kamu harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kamu. Bukan malah iri, bukan malah punya sifat jahat. Mama tuh tau gak? Dari shock ya ngelihat sikap kamu yang kayak gini, sampai Mama jadi terbiasa. Mama dapat laporan kayak gini, jadi kayak udah tahu sifat kamu pasti emang kayak gini. Mama kira kamu beneran seneng dikasih sepeda listrik. Karena Mama mikir mau beliin sepeda ngapain, kamu udah besar gitu. Pakai sepeda untuk apa? Makanya Mama beliin sepeda listrik. Kecuali adik-adik masih kecil. Kalau kamu ya Mama ngasih yang terbaik, sepeda listrik nggak perlu digenjot lagi. 4,5 juta loh, Kak. Cash Mama beli. Dan Mama untuk cari 4,5 juta harus kerja dulu. Dan kamu gak ada rasa bersyukur. Gak ada bener-bener rasa bersyukur di hati kamu. Kalau kamu ada rasa bersyukur, kamu gak akan ngucapin kayak gitu. Mama baru beliin, 1 jam kemudian kamu bilang, ih kakak cuma dibeliin 4,5 juta. Giliran Tabo 5 juta beli mobil. Gak habis pikir. Kamu bisa ngomong kayak gitu. Mama gak pernah ngebela anak yang salah. Kalau salah ya salah. Mama kurang pontang-panting apa buat kalian, Kak? Kalian tuh ya, setiap Sabtu, setiap hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu pulang sekolah, kalian selalu ke mall, kalian selalu belanja,
selalu jalan-jalan, beli mainan, itu adalah kegiatan rutin kalian. Dan belum tentu anak lainnya bisa kayak gitu, Kak. Kenapa? Tahu nggak? Mama bisa kayak gituin kalian. Karena dari kecil Mama selalu digituin sama orang tua Mama. Dari kecil Mama selalu dibikin happy setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Makanya Mama mendidik kalian sesuai dengan apa yang dididik orang tua Mama. Karena itu akan melekat sampai besar. Sampai Mama gede kayak gini, Mama melekat. Dulu orang tua Mama tuh nyayangin Mama, nyenengin Mama dengan cara setiap weekend itu selalu ke mall. Even Mama nggak tahu mereka ada uang apa enggak, tapi mereka tuh selalu ngutamain anak-anaknya. Dan itu Mama terapin dalam hidup Mama ketika Mama punya anak. Bukan berarti Mama punya uang. Mama cuma pengen bikin memori kalian nanti pada saat besar itu tidak terlupakan. Kok bisa-bisa kakak kayak gitu? Jangan dibilang Jumat, Sabtu, Minggu adalah kewajiban kalian untuk mendapatkan dapat main, dapat playground dan lain-lain. Itu pakai uang, Kak. Uang harus dicari. Uang itu nggak jatuh dari langit. Uang itu nggak jatuh dari langit, kita harus cari. Itu bukan bentuk rasa syukur kalau kakak harus iri-iri sama adik kakak. Dan nggak masuk akal, kakak udah besar. Kenapa harus mengucap kata seperti itu? Nggak cuma kali pertama kakak seperti ini. Kali kesekian. Kakak belajar agama loh. Kakak belajar agama loh. Mama lesin kakak loh. Les ngaji. Sampai kakak bisa hafal. Juz 30, 29. Tapi kakak punya sifat yang gak baik. Itu sama aja, percuma. Kakak mau disayang tapi sifat kakak kayak gini, gimana gak mau sayang? Kurang apa Mama? Kadang kita jalan berdua, makan sushi, pijit bareng, ke salon bareng, beli baju bareng. Walaupun even Mama gak beli baju. Kakak mau beli makanan, semua Mama beliin. Semua yang kakak butuhin Mama beliin. Gak pernah Mama ngucap kata enggak. Enggak pernah. Pernah gak sekali? Pernah. Itu jam tangan yang kedua loh Kak, Mama beli. Mama beli di Cina, itu harganya 2.800.000, hilang. Kan dusnya ada itu. Lihat kan dusnya kosong. Ini kali kedua Mama beliin. Karena Mama ngerasa itu amanah. Mama beliin, hilang, kesalahan Mama. Makanya Mama beliin yang baru. Harganya 2 juta. Tapi gak ada rasa bersyukur. Adiknya pernah gak ada yang beli. Gak ada yang minta juga, gak ada yang iri. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Gak tahu. Kakak siapa yang ngajarin kayak gitu? Mama gak pernah ngajarin kayak gitu. Mama sama saudara aja gak pernah kayak gitu. Sama ibu pernah gak Mama iri-irian? Gak pernah sama kakak kandung Mama loh. Gak pernah Mama ada iri-irian. Gak pernah mau apa sama saudara kandung. Mama cuma punya berdua, cuma sama kakak Mama doang. Gak pernah ada iri. Mau apa iri apa gak ada yang perlu diiriin. Gak perlu Kak. Kita semua tuh di dunia ini udah ada porsinya masing-masing buat rezeki Kak. Kalau kakak cuma dapat 1 potong roti, itu rezeki kakak. Gak perlu kakak iriin orang lain punya 1 porsi roti. Gak perlu Kak. Semua itu udah dijatahi dari Allah dan udah ada garisnya. Kakak tahu agama kan? Segala sesuatu yang bukan hak milik kita itu gak akan bisa jadi milik kita.
nggak akan berkah. Mama tidak pernah mengambil hak orang lain, Kak. Mama tidak pernah mengambil yang bukan milik Mama. Karena itu selalu diajarkan sama orang tua Mama. Sana Naila. Nggak boleh. Porsi hidup, porsi rezeki, semua hal apapun dunia ini, itu udah ada takarannya. Udah ada garisnya. Dan itu yang terbaik. Mama kecewa loh sama kakak. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu loh. Mama mau nyenengin kakak, ada sepeda listrik keluaran terbaru itu, warnanya. Terus kakak, itu kan mama beliin buat Mbak Ica, ya kan? Buat Mbak Ica ke pasar. Mama mikir, oh kakak pengen nih, kakak suka nih. Mama pikir ya udahlah mama beliin gitu. Nggak kepikiran kakak ternyata iri sama Tabo. Gak habis pikir. Gak habis pikir loh kak mama. Kakak les piano, adik-adiknya juga gak ada yang les piano karena masih kecil juga sebenarnya. Tapi adiknya gak ada yang pernah minta sih. Kayaknya mereka hepan-hepan aja dan bersyukur. Udah dirawat sama Mama Opi. Bersyukurnya pakai hati, bukan pakai ucapan. Ucapan sama hati kamu beda, Kak. Ucapan sama hati kamu tuh beda banget. Kamu tuh ngomong bersyukur, tapi hati kamu tuh enggak. Beneran, kamu ngucap mulut bersyukur tapi hati kamu enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu, Kak. Ingat ya, ini bukan kali pertama kamu kayak gini. Bener gak omongan mama? Bukan kali pertama kamu kayak gini. Udah gak kaget mama. Gak bisa jaga ucapan. Terus gak usah juga kita liburan. Karena habis umroh kita mau liburan ke Bali. Kalau ke Singapura. Kamu udah kayak gini udah gak bisa. Kamu pesantren aja. Kamu pesantren. Ya, udah kesekian kali kamu kayak gini bareng. Kamu kemarin ke pesantren ngapain? Gara-gara mulut kamu juga kan? Kamu pesantren, liburan. Biar kamu pesantren kemarin, kalau nggak di Bogor tuh, yang lebih jauh. Tempatnya Mbak Isma tuh. Sekarang pesantren itu yatim piatu. Biar kamu tahu bersyukur. Mandi harus nimba air. Biar kamu tahu, biar kamu bersyukur. Tidur di tempat sepetak aja. Ujian dulu, abis ujian nanti langsung masuk pesantren. Udah, sana.